Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Daniel Baraseftino dengan NPM terakhir 169 dan pada kesempatan kali ini saya akan berikan sharing dan refleksi individu untuk mata kuliah P3L ini khususnya untuk final project. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana pembagian job ke masing-masing anggotanya. Nah, untuk bagian jobnya itu dari awal kami sudah menentukan siapa aja yang bertanggung jawab terkait bagian yang ingin dipegang melalui voting grup WhatsApp. Dan juga job desk-nya udah ditentukan dari awal, gitu. Saat masing masih membuat diagram sampai ke coding. Itu nggak berubah. Contohnya untuk saya sendiri itu saya ngerjain bagian login page, home page, splash screen, navigation bar, dashboard, penjual, pengaturan rekening, dan juga routing keseluruhan page. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa saja experience atau pengalaman menarik saat melakukan development atau coding perangkat lunak ini untuk aplikasi Jubilee saya. Nah, dari segi teamwork sendiri itu menurut saya yang paling berkesan adalah bagian pembagian tugasnya. Di sini kami membagi tugasnya tuh untuk setiap masing-masing use case-nya dan juga fitur pada kodenya masing-masing dikerjakan oleh eh, orang yang bertanggung jawab di use case tersebut. Jadi misalkan ada yang salah satu yang error gitu fiturnya, mereka itu harus bertanggung jawab untuk benerin gitu, untuk troubleshooting. Nah, tapi juga dibantu dari anggota kelompok lainnya juga. Lalu kami juga pasti dinamika pengerjaannya, kami mengerjakan setelah kelas atau pada saat jam kosong. Nah, dengan ada pembagian modul tersebut, masing-masing anggota bisa fokus membuat satu alur fitur end-to-end. Gitu. Lalu integrasinya dilakukan lewat root dan juga view yang konsisten. Nah, untuk pola pikir yang saya pakai itu tuh mulai dari memahami kebutuhannya user. Lalu dari situ kami menentukan route-nya dan juga metode controllernya. Dari situ saya bisa menentukan data apa yang aja yang diambil atau disimpan dan juga saya kasih tampilan kembali di view-nya. Jadi back ke sebelumnya atau ke home screen. Lalu untuk permasalahan teknologi, ada beberapa use case yang kami potong karena menurut kami kurang visible untuk diimplementasikan dalam timeline pengerjaan ini. Dan juga bagi kami terlalu banyak gitu use case-nya untuk masing-masing anak mengisahkan mengerjakan untuk dimasukkan ke dalam aplikasinya. Nah, selanjutnya hal yang sangat penting adalah konsistensi data gitu di pada implementasi ini karena di database yang kami pakai ini menggunakan nama kolom tertentu gitu seperti email, password, dan ID user. Saya belajar bahwa konsistensi penamaan itu penting sekali gitu loh. Dan apabila nggak konsisten digunakan di aplikasi ini, eh, fiturnya jadi misalkan kelihatan benar gitu, tampilannya benar, tapi eh, gagalnya di back end gitu. Dia nggak bisa eh, memunculkan sesuatu misalkan kalau dari project saya sendiri di homepage-nya bisa menampilkan eh, produknya, cuman gambarnya nggak muncul gitu. Nah, itu eh, ada beberapa hal yang nggak masuk gitu. Atau misalkan login gitu, tapi loginnya username dan password itu pas dimasukin dia error gitu nggak masuk. Jadi dari pengalaman ini bikin saya lebih teliti dalam menyamakan kebutuhan UI, logika controller, dan struktur database. Lalu dari development dari GUI ke source code-nya, untuk GX ke source code tuh kami menggunakan sebagai misalnya menggunakan Cloud AI untuk mengekstrak hasil dari Figma. Dari situ dia bukan menghasilkan kodenya dalam bentuk HTML Bootstrap yang dalam cukup akurat gitulah, kurang lebih 80-90%. Namun kami membuktikan lagi gitu secara manual atau bisa menggunakan prompt juga supaya lebih UI-nya lebih sama dengan GUI yang kami buat sebelumnya di Figma. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, hambatan apa saja yang ditemui saat development final project ini, dan bagaimana kami mendapatkan solusinya. Nah, dari segi teamwork sendiri, hambatan yang paling saya rasakan adalah inisiatif dari masing-masing anggotanya tuh masih kurang gitu untuk bekerja secara independen.
Jadi seringkali saya harus nge-reach out sendiri di grup gitu, ingetin kembali untuk deadline tugasnya kita harus kerjain ini, dan juga saya bikin list apa aja gitu yang harus dikerjakan supaya mereka bisa langsung gercep gitu mengerjakan bagian pembagiannya masing-masing. Lalu secara teknis tuh ada, menurut saya cukup banyak kendala teknis yang terjadi pada kode kami, khususnya pada development backend yang seringkali namanya itu nggak sesuai gitu antara database dengan kode source code yang pada controller, model, dan juga pemanggilan query-nya. Nah, menurut saya hal ini menguras banyak sekali waktu untuk debugging dan juga troubleshooting. Nah, pada saat itu ada satu fitur yang benar-benar menurut saya stuck banget dan sangat sulit untuk dibenerin, yaitu pada transisi perpindahan dari mode pembeli gitu mau pindah ke mode penjual. Nah, itu beberapa kali saya troubleshooting dan logikanya banyak yang salah gitu untuk mengubah antara UI pembeli dan penjual dan juga menghubungkan back end-nya juga gitu loh. Ada informasi rekening dan juga data statistik dari penjualannya dan juga katalog akun yang dijual. Nah, tapi namun akhirnya kita dapat merealisasikan fitur tersebut gitu, dapat menghubungkan satu sama lain. Lalu untuk hambatan teknis selanjutnya adalah ketidaklengkapan pada konsepting gitu. Ada beberapa kolom atau tabel database yang ternyata sebenarnya dibutuhkan, tapi belum terpikirkan saat kami mengonsep class diagram. Sehingga saat database sudah terlanjur dibuat dan dihubungkan sama Laravel, ternyata ada kolom atau tabel yang kurang gitu. Akhirnya struktur database-nya itu kami robak lagi supaya sesuai dengan kebutuhan kami. Lalu untuk hambatan teknis selanjutnya terdapat pada use case saya sendiri, yaitu pada autentikasi register dan juga login yang beberapa kali saya itu gagal untuk melakukannya. Jadi pada saat saya register itu bisa dan masuk ke database, tapi pada saat login dia tidak mau gitu. Nah, ternyata tuh salahnya itu tuh pada query-nya pada saat memanggil eh, database untuk akunnya gitu, informasi akunnya. Nah, password di database itu tersimpannya dalam bentuk hash, jadi eh, bisa dibandingkan dan string biasa. Solusi yang kami ambil adalah menggunakan hash check untuk bandingkan password input dengan hash di database. Setelah kami pakai metode yang benar, barulah alur password salah dan password benar itu berjalan sesuai logika. Lalu selanjutnya adalah error debugging yang sumbernya nggak langsung kelihatan gitu. Nah, kadang tuh yang terlihat tuh misalkan balik ke halaman sebelumnya atau halaman tidak tampil sesuai harapan. Nah, itu solusi yang kami lakukan adalah tracking step by step gitu. Cek request masuk ke route mana, gitu. Controller mana yang dipanggil, validasi apa yang jalan, dan kondisi apa yang menyebabkan return back atau redirect. Nah, cara itu gak cuma menyelesaikan satu error, tapi juga memahami pola penyebabnya, salahnya tuh di mana aja gitu loh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah perbandingan diagram dengan source code. Nah, apabila kita lihat di robustness dan sequence diagram ini, untuk login ada beberapa perbedaan yang menarik antara apa yang digambar dan implementasi kita di source code. Nah, untuk itu saya akan kasih penjelasannya. Untuk pertama adalah peran root-nya di sini. Nah, di diagram tuh rootnya tuh kelihatan kayak dia punya peran aktif dalam proses autentikasi gitu. Kayak dia melakukan validasi dan redirect. Tapi sebenarnya kalau dilihat di source code itu tuh root tuh cuman memetakan URL controller aja. Dia tuh nggak melakukan validasi pengecekan untuk user. Nah, jadi semuanya itu sebenarnya itu dikerjakan di user account gitu, controller user account. Lalu selanjutnya adalah flow get login di mana di diagram itu get login tuh langsung redirect. Nah, di implementasi kami itu get login tuh mengembalikan ke view halaman login tanpa perlu adanya redirect. Nah, jadi redirect ini tuh cuman terjadi apabila user tuh udah login sebelumnya gitu, ada middleware. Nah, ini lebih masuk akal karena logikanya kalau misalkan belum login itu ya harus nampilin form login yang terlebih dahulu, bukan langsung lewat ke mana-mana. Nah, selanjutnya adalah untuk
objek user account di sini dan credential yang dipakai di diagram. Nah, itu dia pakai istilah username sebagai identifier gitu. Nah, sedangkan di kode Laravel kita tuh identifier pakai email. Nah, karena secara default itu dia menyuruh kita pakai email untuk login gitu, bukan pakai username. Nah, kalau kita lihat di metodenya login, itu nah dia tuh pakai email gitu sekarang kalau di sini. Lalu untuk yang selanjutnya adalah dari segi keamanan. Di sini kita lihat pesan errornya di diagram itu dia tulisannya spesifik antara username tidak terdaftar atau passwordnya itu tidak valid, username atau password tidak valid. Nah, di kode kami itu dua kondisi itu disatuin jadi satu pesan. Jadi email atau password salah itu dia bukan kebetulan gitu, karena kita sengaja melakukan ini supaya orang yang misalkan ingin orang jahat gitu bisa tahu kalau email mana saja yang punya akun di sistem kita gitu. Jadi kita tutup celah itu. Jadi inilah praktek keamanan. Nah, selanjutnya adalah untuk redirect sukses. Dan di diagram ini kita bisa lihat redirect ke home itu. Nah, di code kami itu juga begitu. Setelah alt attempt berhasil, kita ke redirect dan intended ke halaman home atau sesuai role usernya. Flow akhirnya sama. Nah, cuman di code kami ada tambahan kalau user itu adalah seller. Jadi dia misalkan dia adalah seller, dia redirectnya ke profil penjual. Tapi kalau bayar dia redirectnya ke home. Ya di sini nih. Oke. Nah, jadi kesimpulannya untuk alur intinya emang sama dengan diagram. Seperti tampilan login, user masukkan email dan password, sistem validasi dan cek ke database. Kalau cocok bikin session dan redirect, kalau tidak cocok tampilkan pesan error. Nah, yang berbeda itu tuh di detailnya seperti naming menggunakan email dan bukan username. Lalu pesan error digabung untuk keamanan, session dikelola otomatis, framework dan log akun diganti throttling. Nah, semuanya ini adalah keputusan desain untuk mengikuti best practice Laravel dan standar keamanan modern. Diagram menunjukkan konsep ideal, sedangkan kode ini mengimplementasikan dengan cara yang lebih praktis, aman, dan sesuai framework yang kita pakai. Baik, sekian dari penjelasan saya untuk refleksi dan sharing individu. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.